Hai teman-teman, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini saya akan melakukan review terhadap series Jepang yang judulnya Silent Service. Terus judul di sini di rumah produksi TBS, didistribusikan oleh Prime Video. Jadi kalian bisa menontonnya asal kontennya nonton terus di konten series video. Nah, ceritanya apa sih ini yang menjadi spesial dari series ini? Series ini kekuatannya adalah berasal dari manga yang cukup populer juga dan cukup banyak pembacanya. Udah difilmin dan udah ada animenya, bahkan di animenya jauh lebih luas lagi bahasannya. Film ini menceritakan tentang Laksamana Keida atau namanya Shiro Keida yang diperankan oleh Keshio Yoshinoto. Takano Osawa. Takano Osawa itu yang main di Kingdom. Nah, dia mainkan peran sebagai Shiro Keida, sebagai seorang laksamana Jepang bela diri Jepang yang berkhianat pada berkhianat sama negaranya dan membawa kabur pesawat kapal selam nuklir. Jepang yang awalnya sangat takut sama nuklir kini dapat pesawat nuklir dari sebuah rekayasa kecelakaan di mana si Keida itu dibikin meninggal sama pasukannya. Ternyata dia diungsikan sama militer kedua negara untuk menjadi komandan kapal selam nuklir. Ujung-ujungnya dia mencuri kapal selam itu. Nah, sebagai penonton yang sudah sering nonton seri ini, ya apa ya, jadi yang tawarkan apa yang spesial dari ini yang saya bisa tawarkan. Yang paling bagus adalah, yang paling bisa kalian lihat ada CGI-nya. CGI-nya cukup bagus, cukup menjual di laga ini. Bagaimana kalian akan bisa melihat bagaimana keadaan kapal selam sebenarnya, terus bagaimana gelembung-gelembung air, terus bagaimana strategi militer di dalam air. Hampir sama kayak film India, kapal selam itu beragama atau apalah, lupa saya, yang juga ngomongin kapal selam. Tapi ya yang ini penggambaran CGI-nya cukup bagus dan lebih modern dibandingin film-film Amerika dan Rusia yang bikin kapal selam. Lah, dari sisi dialog ya, scannya tuh si Koheo Yoshimoto sebagai director bukan hal yang main-main ya, dimana pertarungan Shiro Keida dan Hiroshi Fukamachi yang diperankan oleh Shiro Keida dan Fukamachi yang diperankan sekali lagi Takao Osawa sama Hiroshi Tamaki, itu cukup bagus, cukup keren lah bagaimana orang yang di dua kapal selam yang diandalkan saling bersaing dalam membaca pergerakan teman sayangan satu sama lain. Hal ini diperkuat bagaimana peran politisi yang dimainkan seperti sosok
Toshi Takegami di usia tuanya dia mah tetap bisa berperan sebagai pemeran pembantu sebagai perdana menteri. Sos salah sosok Toshi Takegami yang adalah seorang perdana menteri yang diperankan oleh Takashi Sasano di usia tuanya cukup bagus, bahkan cukup pendalaman perannya bisa dipahami oleh penonton dibanding yang menjadi presiden Amerika. Terus hal itu intrik politiknya diperbantu oleh Yusuke Eruchi sama yang menjadi seorang pembantu sekretaris kabinet. Dan ada sosok lain yang mungkin cukup menarik adalah seorang Yusuke Santada Maria yang ya cukup sering berperan antagonis Kali ini dia menjadi seorang ahli radar. Nah, selain dari dialog yang kuat misalnya kalau kita ngomongin dialog militernya, kalian bisa cukup paham di mana dialog-dialog tidak pakai bahasa yang singkat-singkat, tetapi penjelasan yang cukup jelas, ataupun penjelasan politiknya itu sangat cukup jelas, hingga kalian akan menonton sebuah drama series yang kalau dibilang ngajarin sedikit pendekatan politik yang karena pragmatis dan visioner pun terasa di sana, ataupun strategi militer yang benar-benar kalian mencinta film-film perang Teluk lah, perang Vietnam, kalian akan nyaman menonton ini. Nah, walaupun kalau ada kekurangan, film ini ada kekurangannya, misalnya dalam sisi bagaimana masyarakat digambarkan, baik di Amerika maupun di Jepang itu tidak digambarkan. Bahkan di Logan Sergis yang diperankan oleh pemeran Rusia, Lokovic kalau nggak salah namanya, itu tidak ditampilkan secara jelas bagaimana ambisinya untuk mengalahkan Jepang itu seperti apa, ataupun pengembangannya, konflik antara angkatan laut itu ditemukan dengan konflik di markas berbeda itu tidak ditampilkan. Jadi menurutku ya, jadi sedikit ada yang kekurangan dari film ini ya di situ, karena ngelindungin perang nuklir di mana Jepang adalah salah satu atau satu-satunya korban ini nuklir terkait Hiroshima dan Nagasaki, yang benar awalnya sangat ragu-ragu dalam mendapatkan kapal selam ini, ataupun dia sangat cukup takut bertemu dengan berhadapan dengan Amerika. Tetapi di sisi akhir dia mulai menyadari bahwa negaranya harus memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan negara dan rakyatnya. Dan saya sangat berharap ya sesuai dengan komiknya atau animenya akan dilanjutkan, karena melihat cerita ini bisa kita lihat konfliknya akan bisa luas, seperti di komiknya bisa ketemu sama militernya Rusia berhadapan dengan jenderal-jenderal yang lain si Kaida ini. Itu yang akan menjadi tambahan menjual dari series ini. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silahkan like video ini, subscribe pendapat Yusuf. Jika ada kritik, saran, komentar, jika ada keinginan berinvestasi, silahkan klik link di deskripsi. Dan terima kasih.